Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, adalah sesuatu yang kita syukurkan bahwa kita ditakdirkan lahir di Indonesia, di Nusantara, di Asia Tenggara. Suatu wilayah dengan karakter dan tradisi kelembutan dan sopan santun. Kalau kita lihat sejarah antropologis dari bangsa kita, hampir semua menunjukkan bahwa wilayah ini, wilayah Nusantara ini dihuni oleh manusia dengan karakter yang sopan santun, kemudian yang berhati rendah hati, dan kemudian amat hormat pada orang lain. Itu sesuatu yang layak kita syukurkan. Takdir itu sesuatu yang layak kita syukurkan. Tetapi saat ini kita berpapasan dengan situasi sosial yang sama sekali bertentangan secara diametral dengan tradisi kita itu, yaitu kita dipaksa untuk bersikap vulgar dengan pengembangan vulgaritas di semua ucapan, tindakan, dan bahkan statement dan pidato-pidato kita. Sehingga sebenarnya ini merupakan suatu ujian bagi negeri ini. Jika tradisi negeri ini adalah penuh dengan sopan santun dan saling hormat, maka situasi yang membawa kita kepada vulgaritas, kekasaran, saling mengejek, saling menghina, yang menjadi mozaik dari kehidupan kita sehari-hari, itu merupakan ujian bagi kita, ujian bagi bangsa kita. Apakah kita bisa melewati situasi ini dengan tetap berpegang teguh pada karakter asli negeri kita, kemanusiaan kita. Saudaraku, puasa Ramadan jelas meminta kita untuk menghindarkan vulgaritas, meminta kita untuk menegakkan sopan santun dalam kehidupan berbangsa, dalam wacana-wacana kebangsaan, dalam membicarakan persoalan-persoalan bangsa dan negara. Kita tetap diminta untuk selalu mengedepankan sopan santun dan menghindarkan vulgaritas. Saudaraku, adalah sangat menarik bahwa Rasulullah SAW mengemukakan bahwa rahimallahu man hafizha lisanahu wa arafa zamanahu wastiqamat tariqatuh. Akan disayangi Allah orang yang memelihara lidahnya, lisannya. Lisan bisa berarti lidah, bisa berarti tradisi. Jadi akan disayangi Allah orang yang menjaga lisannya. Kemudian disayangi Allah juga orang yang mengenal betul situasi zamannya. Saudara-saudaraku, kalau kita mengaca pada hati nurani kita, sebenarnya situasi kita sekarang ini dalam kehidupan bermasyarakat dan berkehidupan berbangsa ini tidak asli Indonesia. Cara kita bertindak, cara kita berkata, cara kita menegur, menyampaikan apa yang menjadi pikiran dan kehendak kita, ini sering mengemuka cara-cara yang sesungguhnya tidak asli Indonesia. Jadi perlu pengenalan kita bahwa apa yang kita hadapi sekarang ini seringkali yang muncul bukan aslinya Indonesia. Orang yang mencaci maki orang tuanya, bahkan pimpinannya, itu bukan sikap asli bangsa Indonesia.
Lalu Nabi melanjutkan istiqamat thariqatu. Allah juga akan menyayangi orang yang istiqomah di jalan hidupnya. Seperti yang telah disebutkan tadi bahwa kita ditakdirkan sebagai bangsa yang penuh dengan sopan santun, kelembutan dan saling menghormati. Kita akan disayangi oleh Allah manakala kita istiqomah di dalam sikap itu. Relevan dengan apa yang menjadi tujuan puasa, Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Jika betul kau beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaramu harus benar. Saudaraku, dengan revolusi teknologi informasi IT, kita semua dipersilahkan untuk bisa bicara, mengemukakan apa yang menjadi pikiran, kehendak, dan kemauan kita. Katakanlah di media sosial dan lain-lain. Kesempatan dan kebebasan ini selalu rujuk pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Falyakul khairan. Katakan yang benar. Jika kamu akan mengeluarkan yang tidak benar, lebih bagus kau diam aja. Lebih bagus diam aja. Saudara-saudaraku, dengan demikian, sopan santun berbangsa menjadi kewajiban kita. Dan terutama adik-adikku generasi muda, kita harus lolos dari ujian ini. Suatu paksaan dari kondisi yang membuat kita menjadi manusia yang vulgar, itu harus kita lawan sehingga generasi muda bangsa Indonesia bisa melewati situasi ini, sehingga ketika mereka telah memperoleh estafet kepemimpinan bangsa, mereka tetap hidup dalam tradisi sopan santun yang lembut dan saling menghormati. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.